Sobat RB, selamat datang kembali di podcast RB Medan. Seperti biasa, kita bakal sharing-sharing santai dan pastinya tetap penuh manfaat ya Sobat RB. Kenalin, aku Salu yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Dan podcast kita kali ini dinaungi oleh Bank Mandiri ya Sobat RB. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya relevan banget buat kalian, para anak-anak magang di rumah BUMN ataupun di tempat yang lain, yaitu mengenai hard skill dan soft skill di dunia magang. Jadi, magang itu bukan cuma soal kerjaan teknis aja, tapi juga soal gimana kita bisa beradaptasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan tim. Nah, di sini kita sudah kedatangan dengan narasumber kita yang super kece banget nih. Dan siap untuk sharing-sharing bareng kita nih, Sobat RB. Langsung aja, halo Kak. Halo. Boleh dong Kakak kenalin diri dulu ke para Sobat RB dan ceritain sedikit tentang kesibukan Kakak saat ini. Hai Sobat RB, kenalin namaku Yuniam Barita. Sekarang aku duduk di semester 6 dari Universitas HKBP Mensen dan lagi magang di rumah BUMN Medan. Wah, Kak Yuni, pasti banyak banget nih insight menarik yang bisa Kakak bagikan ke kami dan para Sobat RB nih. Kita langsung aja mulai. Jadi menurut Kakak, apa sih perbedaan utama antara hard skill dan soft skill dan kenapa keduanya itu penting buat anak magang? Oke, sebenarnya kalau hard skill itu adalah keterampilan teknis yang spesifik seperti desain, grafis, atau analisis. Sementara kalau soft skill itu lebih ke cara kita berinteraksi dengan orang-orang. Misalnya itu berkomunikasi buat anak-anak magang, terus ada teamwork atau problem solving. Nah, biasanya untuk anak-anak magang, hard skill sama Soft skill ini sama-sama penting ya. Iya, benar. Kita ini perlu mengembangkan itu keduanya harus sama rata. Iya, benar, setuju. Kadang kan orang terlalu fokus ke hard skill, padahal tanpa adanya soft skill yang baik kan itu bisa jadi sulit juga kita di dunia kerja. Terus dari pengalaman Kakak nih, skill apa aja sih yang paling dibutuhkan anak magang di rumah BUMN Medan? Oke, di rumah BUMN Medan, kita sering berhubungan dengan UMKM dan komunikasi bisnis. Jadi ada beberapa skill yang penting banget nih untuk kita pahami. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang baik seperti saat presentasi, berkoordinasi dengan tim atau melayani saat adanya UMKM. Kemudian ada problem solving. Ini sering adalah bentuk tantangan tak terduga yang harus kita hadapi dengan cara kita berpikir cepat. Kemudian ada manajemen waktu. Nah, sebagai anak magang kita itu harus penuh deadline atau mengatur waktu kita saat kita diberikan satu tugas gitu. dengan efisiensi yang bagus. Kemudian ada beberapa adaptasi terhadap teknologi, karena kan kita di rumah BUMN termasuk banyak ya menggunakan teknologi, jadi kita harus perlu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Iya, benar. Apalagi kan di rumah BUMN kita ini harus interaksi dengan UMKM. Jadi UMKM itu kan krusial. Jadi kita harus siap dengan berbagai tantangan di lapangan. Yes. Kita next. Terus ada nggak sih pengalaman di mana Kakak merasa harus mengandalkan soft skill dibandingkan hard skill saat bekerja? Pernah sih, ada waktu itu harus menangani klien yang cukup sulit ya, dan banyak permintaannya secara teknis. Aku bisa menyelesaikan tugasnya, tapi kalau aku nggak punya kesabaran, komunikasi yang baik, dan cara negosiasi yang tepat, pasti proyeknya nggak bakalan bagus, mungkin akan jadi berantakan. Di situ aku belajar bahwa soft skill dan negosiasi itu penting ya. Iya, benar. Berarti kan kemampuan berkomunikasi dan memahami kebutuhan orang lain itu memang sangat berpengaruh. Terus menurut Kakak, gimana cara anak magang bisa mengembangkan hard skill dan soft skill secara bersamaan? Nah, di sini ada beberapa
yang saya tangkap secara pribadi ada beberapa cara. Yang pertama itu ambil inisiatif. Nah, jarang sekali kita itu sebagai anak magang mempunyai inisiatif untuk melakukan tugas sendiri. Biasanya kita itu harus menunggu perintah dari atasan atau bahkan kakak tingkat atau bahkan teman sebaya waktu kita magang. Itu yang perlu kita terus mengambil inisiatif. Kemudian belajar mentor. Nah, kita itu harus meminta feedback dari teman dari senior kita tentang bagaimana situasi yang harus kita hadapin, apa masukan, apa kekurangan supaya kita bisa mengembangkan diri. Kemudian kita jangan takut gagal. Karena kan kita di dunia magang, so pasti banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Jika kita merasa diri kita nggak mampu, pasti akan sulit untuk mengembangkan soft skill dan skill tadi. Jadi kita jangan pernah takut, jangan pernah gagal. Karena sesuatu yang kita ambil itu pasti ada risikonya. Benar. Jadi tips-tips yang kakak berikan ini keren banget ya. Jadi anak magang itu harus proaktif dan nggak boleh takut untuk mencoba hal baru. Kita next. Apa sih rekomendasi kakak buat anak magang yang mau ningkatin skill mereka supaya lebih siap untuk dunia kerja? Nah, cara anak magang nih supaya siap ke dunia kerja. Yang pertama itu kita bisa ikut pelatihan atau seminar. Karena banyak program yang akan kita dapat, banyak ilmu yang bakalan kita dapat jika kita mengikuti seminar, kita bisa mengikuti pelatihan tentang bagaimana caranya kita mengembangkan soft skill tadi. Iya, itu sangat perlu. Kemudian bangun portofolio. Nah, ini mendokumentasikan sebuah proyek atau tugas yang akan kita kerjakan. Kemudian jangan ragu untuk networking. Kita harus mengenalin orang. Karena ini ya kita perlu mengenal orang baru ya. Karena ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, tentunya akan banyak orang-orang dari luar wilayah kita. Jadi perlu ya kita mengenal orang baru. Kemudian kita langsung praktek lapangan. Jadi nggak cukup teori aja gitu. Kita harus langsung praktek, turun ke lapangan, lihat situasi, lihat kondisi. Benar. Kan Rumah BUMN Medan juga sering mengadakan pelatihan buat UMKM dan anak muda. Jadi Sobat RB juga harus manfaatin kesempatan-kesempatan seperti itu. Terus Kak, terkadang kan anak magang merasa kurang percaya diri dengan kemampuan mereka, terutama saat harus menghadapi tugas yang belum pernah mereka lakukan. Gimana sih menurut Kakak cara mereka meningkatkan rasa percaya diri dalam mengasah hard dan soft skill mereka? Nah, sebenarnya itu hal yang sangat wajar ya, wajar sekali. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita itu harus mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari hal-hal kecil seperti ambil tugas sederhana yang bisa kita lakukan, kemudian nanti kan lama-kelamaan akan bisa meningkat, akan lebih besar peluangnya. Kemudian evaluasi dan belajar dari pengalaman. Nah, kita perlu mengevaluasi diri kita tentang hal yang kita lakukan sebelumnya. Oh, ternyata ini kurang, oh ini lebih. Jadi kita perlu mengevaluasi diri kita dan kita belajar dari pengalaman tentang sesuatu yang pernah terjadi, cara peningkatan diri kita, cara berkomunikasi. Nah, itu sangat perlu ya. Kemudian latihan terus-menerus. Nah, ini perlu karena ketika kita terbiasa sesuatu, tentunya kita akan merasa lebih rileks tentang lebih percaya diri. Ya. Benar. Jadi kan kita biasanya kita terlalu fokus pada kekurangan kita. Padahal yang penting itu kita lihat dari progresnya bagaimana. Terus yang terakhir nih Kak, sekarang ini kan banyak ya anak magang yang kerja hybrid atau bahkan full remote. Jadi menurut Kakak, skill apa sih yang harus dimiliki mereka supaya tetap produktif dan bisa beradaptasi dengan pola kerja seperti ini? Oh, ini biasanya terjadi ya di anak-anak magang ya. Terutama di kita. Iya.
Yang pertama itu satu, manajemen waktu, karena gak ada itu yang biasa nguasain atau bisa mengatur jadwal dia sendiri. Jadi harus kita sendiri gitu. Kemudian komunikasi yang jelas, tentunya ketika kita sebagai anak magang kita perlu berkomunikasi, melakukan sesuatu, kita perlu berkomunikasi secara jelas terhadap satu proyek atau satu pekerjaan. Ini akan meningkatkan hard skill kita dan ya, kemudian kedisiplinan. Anak magang kan tentunya perlu ya disiplin. Iya benar. Karena kan dengan adanya mereka kan ada yang bekerja paruh waktu juga, mereka harus itulah yang seperti yang kakak bilang tadi, harus ada yang manajemen waktu, kedisiplinan, juga kan mereka harus paham tentang adanya digitalisasi, karena mereka UMKM seperti saat ini kan harus gencar gitu, harus tahu gimana ya perkembangan digitalisasi saat ini supaya produk mereka tetap bisa terjual gitu di ranah yang lebih luas. Kemudian ada ya Kak, satu lagi ini pemahaman tentang teknologi. Karena dunia zaman sekarang tentunya apa-apa itu serba teknologi, Jadi sebagai anak magang kita juga perlu memahami yang namanya teknologi. Benar. Jadi ini insight yang penting banget ya Sobat RB, soalnya kan sekarang pola kerja makin fleksibel, jadi kita harus siap buat menyesuaikan diri. Oke, jadi Sobat RB, hari ini kita udah bahas-bahas tentang pentingnya hard skill dan soft skill buat anak magang, dan pastinya banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil hari ini. Jadi kesimpulannya, sukses di dunia magang dan kerja itu bukan cuma soal keahlian teknis, tapi juga soal cara kita bagaimana kita beradaptasi, berkomunikasi, dan bekerja sama. Jadi yuk kita terus belajar dan tingkatkan skill kita. Terima kasih juga buat Kak Yuni yang udah jadi narasumber kita, yang udah mau sharing-sharing bareng kita semua. Semoga podcast kita kali ini bisa menginspirasi buat kalian para Sobat RB. Dan jangan lupa untuk terus follow Rumah BUMN Medan untuk mendapatkan update terbaru dan kesempatan keren lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat RB. Bye!